kencan. Selamat mendengarkan. Sementara Tania sibuk memikirkan cara untuk menaklukkan Tuan Muda Liu, di Beijing, Louis sendiri malah sibuk merancang kencan untuk dirinya dan Marsha. Louis akan mengajak Marsha pergi ke tempat pemandian air panas. Marsha akan mengajak Elana ikut serta. Begitupun Louis akan membawa serta Axel dengannya. Mereka akan pergi di akhir pekan ini. Elana tentu saja sangat senang menerima ajakan Marsha. "Hei, kau temani aku untuk berbelanja beberapa barang ya?" ucap Elana. "Baiklah, aku akan menemanimu," jawab Marsha. Sore hari setelah jam kantor selesai, Marsha menemani Elana ke sebuah mall. Di sana, ternyata sedang ada bazar pameran. Mereka melihat-lihat sebentar dan tiba-tiba, sebuah tangan menarik lengan Marsha. "Marsha," sapa Hanali dengan bahasa tangan isyaratnya. "Hana," sapa balik Marsha. "Marsha, kau bisa bicara?" tanya Hanali. "Ya, aku bisa bicara," jawab Marsha. "Ah, kenalkan, ini rekan kerjaku, Elana," ucap Marsha kepada Hanali. "Apa kau membuka pameran di sini?" tanya Marsha. Jawab Hanali sambil menarik tangan Marsha ke booth pameran mereka. Tuan Li sangat senang bisa bertemu dengan Marsha kembali. "Marsha, senang dapat bertemu lagi," sapa Tuan Li. "Iya Tuan, senang bisa bertemu kembali," jawab Marsha. "Hei, kau sudah bisa berbicara?" tanya Tuan Li senang. Mereka berbincang sebentar. Lalu Marsha terbesit ide untuk mengajak Hanali untuk ikut pemandian air hangat di akhir pekan ini. "Apakah boleh, Tuan, jika Hana ikut bersama kami?" tanya Marsha. Tuan Li menatapi putrinya. Menjadi bisu membuat dia memiliki sedikit teman. Akhirnya Tuan Li mengangguk memperbolehkan Hana ikut pergi dengan Marsha. "Tenanglah Tuan Li, aku akan menjaganya dengan baik," janji Marsha. "Kami akan menjemputmu nanti," ucap Marsha kepada Hana, lalu beranjak pergi mencari kebutuhan Elana. Keesokan paginya, Marsha dan Louis pergi menjemput Hana, sementara Axel menjemput Elana. Sepanjang perjalanan Axel bersungut-sungut, mengapa dirinya harus menjemput Elana. Axel sedikit tidak rela dengan pengaturan dari Louis. "Hais, dia itu memang seorang bos diktator." Axel baru saja memberikan julukan baru untuk Louis. Sepanjang perjalanan ke pemandian air panas, yang terdengar di mobil Axel hanyalah lagu-lagu yang diputar dari radio. Mereka berdua nampak hening tidak bicara satu sama lain. Jika mereka berbicara, yang keluar hanyalah sebuah perdebatan. Jadi mereka lebih memilih diam satu sama lain. Sesampainya di sana, Elana segera mengeluarkan tasnya dari dalam mobil dan segera menghampiri Marsha dan yang lainnya. "Hei, kenapa kau baru sampai?" tanya Marsha. Entahlah, sepertinya tadi aku baru saja naik kura-kura," jawab Elana. Axel diam, enggan menanggapi. Kalian ini, ayo masuk," ajak Marsha. Hana sangat terkagum dengan keindahan pemandian air panas ini. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berpergian jauh yang benar-benar jauh. Tuan Li hanya membawa Hana berjalan-jalan di tempat wisata terdekat saja, karena tidak bisa meninggalkan toko terlalu lama. "Marsha, ini indah sekali," ucap Hanali. "Apa kau menyukainya?" tanya Marsha. "Tentu saja, ini piknik terbaikku," ucap Hanali dengan bahasa isyaratnya. "Guru," sapa Hana kepada Axel. "Hana," jawab sapa Axel kepada Hanali. "Senang kau bisa ada di sini juga," ucap Axel lagi, dan dibalas senyum oleh Hana. Mereka berdiam kurang lebih selama 1 jam. Setelah itu mereka menikmati makan siang bersama. Terlihat, Axel dan Elana berperang sumpit, saling berebut mencapit makanan. "Ini milikku," ucap Elana. "Milikku," balas Axel. Mereka berdua saling mengeraskan capitan sumpitnya. Tidak ada yang mau mengalah. Hanali dan Marsha tertegun melihat tingkah keduanya ini. Louis juga memperhatikan kelakuan temannya ini, yang suka sekali berepot diri bertengkar dengan seorang wanita. Louis meminum segelas arak seraya memikirkan sesuatu. "Apa si Axel ini menyukai Elana?" pikir Louis. "Hei, kalian bisa tenang tidak?" tanya Marsha sambil memelototi keduanya. Mendengar peringatan Marsha, barulah keduanya mengendurkan sumpit mereka. Kalian ini," ucap Marsha seraya menggelengkan kepalanya yang disambut tawa oleh Hanali.
Pada saat makan malam, Marsha mengatur tempat duduk Elana dan Axel agak berjauhan, agar tidak terjadi perang sumpit lagi. Marsha mengatur Hanali duduk di sebelah Axel. Bersama Hana, Axel bersikap manis mengambilkan lauk untuk Hanali. Elana yang melihatnya langsung saja membuang muka. Cih, bersikap seperti gentleman, padahal barbar, ucap Elana dalam hati. Setelah makan malam dan sedikit minum arak, mereka semua kembali ke kamar mereka masing-masing. Di dalam kamar, Louis menyisiri rambut Marsha dan mengepangnya. Entah sejak kapan Louis memiliki hobi seperti ini, mengepang rambut Marsha. Terkadang malah sudah terkepang, dia menggerainya lagi, menyisirinya lagi, lalu mengepangnya lagi. Ini sudah menjadi seperti kebiasaan baru bagi Louis. Apa kau begitu menyukai rambutku? Tanya Marsha. Bukan hanya rambutmu sayang, tapi seluruhnya aku menyukainya, ucap Louis nakal sambil mencium-ciumi tengkuk leher Marsha. Sementara Louis dan Marsha bermesraan, Hana tidak bisa tidur dan memilih berjalan-jalan melihat pemandangan di malam hari. Hana merasa senang bisa melihat pemandangan bintang-bintang dari pegunungan. Wah, ini indah sekali, ucapnya dalam hati. Hana masih sedikit mabuk. Hana memegang kepalanya dan sedikit merasa kedinginan, lalu memutuskan kembali ke kamarnya. Namun ketika di perjalanan, dia dihadang oleh beberapa pria. Mereka adalah para tuan muda yang sama sedang mabuk juga. Melihat seorang wanita di malam hari sendirian membuat mereka ingin menggodanya. Mereka menghalangi jalan Hanali. Hei cantik, mau kemana? Tanya salah satu dari mereka. Hana tidak menjawab dan segera ingin melarikan diri dari mereka. Namun salah satu dari mereka menangkap Hana dan menekannya di dinding. Hei, apa kau tidak tahu siapa kami? Tanyanya sambil memegangi dagu Hanali. Hei, wanita ini nampaknya bisu, ucap salah satu tuan muda tersebut. Bagaimana jika malam ini kau menemani kami saja? Kami akan memberikan uang yang banyak untukmu, ucap mereka. Hana menggigit tangan yang memegangi dirinya. Gadis sialan, ucap salah satu dari mereka dan menampar Hana. Bawa dia ke kamar kita, ucap mereka. Hanali memberontak sekuat tenaga. Dengan tangan yang membekap mulutnya, Hanali mulai menangis tak karuan. Namun tetap saja tidak bisa melawan mereka. Salah satu dari mereka memilih memukul Hana hingga pingsan, agar lebih mudah membawanya ke kamar mereka. Hana pun pingsan karena pukulan keras itu. Bersambung, terima kasih sudah